Tuhan, sebentar kami akan bicara tentang kebenaran-Mu di dalam keluarga Bapa. Berfirmanlah, supaya Engkau menjadi pokok tiang keluarga kami, supaya seluruhnya keluarga kami ini mengarah kepadamu semakin hari semakin tepat. Kami sambut firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Minggu lalu saya nggak di sini karena ada pelayanan di luar kota. Tapi saya ikutin apa yang disampaikan oleh Pastor Yoas. Saya ikutin karena saya kepengen sama-sama belajar. Badan saya mungkin nggak di sini, tapi hati saya tetap di Lifehouse. Apa yang di Lifehouse pelajarin, saya juga kepengen dengar. Jadi saya ikutin. Dan saya luar biasa diberkati lewat penjabaran Prof. Yoas tentang yang disebut dengan kebenaran. Dijelasin kan minggu lalu bahwa kebenaran itu ada berupa-rupa. Ada kebenaran faktual, ada kebenaran afektif, matematis, dan lain-lain. Tapi ketika kita bicara tentang firman Tuhan, kita bicara tentang kebenaran teologis, kebenaran yang sifatnya kekal, kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Kemudian Prof. Yoas minggu lalu ngomong begini, kalau diambil dari Yohanes 16 itu loh, ketika Tuhan Yesus bilang bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika Tuhan Yesus bicara Yohanes 16 ini, dia sedang bicara tentang kebenaran teologis, kebenaran yang sifatnya kekal, kebenaran yang berasal dari Allah. Kata kebenaran di dalam perkataan Yesus itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata kebenaran di situ diambil dari kata aletheia, alete, tidak lupa, lete lupa, tidak lupa, melawan lupa. Sehingga melalui Yesus kita mengingat kembali, remember. Lucu banget, Pastor Joas bilang gitu, remember, kembali menjadi anggota keluarga kerajaan, dipersekutukan kembali dalam Allah Tritunggal. Wow, penjelasannya lucu banget, keren banget. Tidak lupa, alete. Wih, seneng banget saya dengar penjelasan itu. Sehingga ketika kita nggak lupa, ketika kita udah ingat siapa kita ingat apa tujuan kita. Siapa kita, kepada siapa kita harus ngarah, titik nol kita di mana perjalanan hidup kita harus mengarah. Nah, kalau digabung dengan hari ini, saya mau bicara tentang kebenaran di dalam keluarga, biblical truth on the family. Gimana nih? Kaitannya gimana nih? Jadi kita tahu ya tadi kebenaran adalah tidak lupa, remember, kembali menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan. Itu kebenaran. Nah sekarang coba kita definisiin dulu, apa sih family? Kalau kita bicara tentang keluarga, saya nemuin intisari keluarga dalam Ulangan 6 loh. Di dalam Ulangan 6 itu ada intisari tentang keluarga. Konteks dari pasal ini adalah mengenai perintah Allah kepada Musa persis sebelum Israel nyebrang ke tanah perjanjian. Seketika sebelum mereka nyebrang ke tanah perjanjian, Tuhan bicara sama Musa. Tuhan katakan, Musa, kalau nanti kamu sampai di tanah perjanjian, di tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu,
Dulu kamu bangsa terjajah. 40 tahun kamu harus dalam perjalanan di padang gurun. Tapi suatu saat nanti, suatu saat, sebentar lagi kamu akan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madu. Musa, ketika nanti kamu di sana, kamu akan punya rumah. Yang di dalamnya ada perabot, ada isinya, yang ingat, kamu tidak bekerja untuk itu. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena hebat kuatmu, enggak. Tapi itu semua adalah karena berkat Tuhan. Ketika nanti kamu di sana, bukan hanya rumah yang kamu punya, tapi kamu juga akan punya kebun anggur dan lain-lain. Yang semuanya berlimpah-limpah bukan karena kuat dan kuasamu. Bukankah kita hari ini ngalami itu? Kita punya rumah kok hari ini. Mau itu kontrak kek, mau punya sendiri, mau punya 1, mau punya 12. Kita di poin itu hari ini. Berlimpah-limpah kok kita punya pohon yang hari ini jadi kerjaan kita. Tuhan memberkati kita. Dikatakan, itu bukan karena kuat, gagah, dan hebatmu. Nah, ketika kamu ada di sana, Musa, ketika kamu menikmati semua itu, kumpulin anak-anakmu dan ajar mereka, Musa, ajar. Bilang ke Israel, ajar mereka, kumpulin anak-anak itu. Supaya ketika mereka lagi jalan, lagi makan, lagi main, di dalam segala sesuatu, mereka selalu harus belajar, Musa. Tujuannya apa? Ini loh tujuannya. Kenapa dia harus terus-terusan belajar? Ulangan 6 ayat yang ke-12. Kamu udah dilengkapi dalam segala sesuatu. Ingat ini. Maka ketika kamu udah punya semua nih ya, ada keluarga ya, di dalam kesibukan ya, besarin anak gak gampang loh. Sambil kerja lagi gak gampang. Berhati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan. Jangan engkau lupa. Jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, inilah keluarga. Keluarga adalah suatu usaha sungguh-sungguh. Supaya ketika kita sudah dijadikan kembali member, udah diingatkan, udah dibikin tidak tidak lete, jangan lupa lagi. Usaha yang sungguh-sungguh, yang dibuat dalam suatu ikatan yang kuat antara orang tua dan anak, untuk selalu ingat dan ingat lagi arah dan tujuanmu sebagai keluarga. Nah, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya mau lemparin dulu masalah dalam keluarga. Plato bikin tulisan yang nampol tentang permasalahan dalam keluarga. Plato bilang begini, keluarga hari ini melahirkan anak-anak yang bosan dengan kehidupan mereka sebagai anak-anak. Mereka kepengen cepat dewasa, kepengen cepat gede. Dididik terlalu keras untuk jadi dewasa. Didorong untuk mikirin sebagai dewasa, cepat dewasa, duit, kerja. Masih umur 5, masukin sekolah. Umur 4, masukin sekolah. Mau kemana? Stres banget. Dipush terus. Sehingga akhirnya anak-anak ini kehilangan masa kecilnya. Terlalu banyak trauma yang mereka alami dalam masa kecil. Dan akhirnya mereka cepat-cepat dewasa, kehilangan masa anak-anak. Setelah mereka dewasa, kerja, di kepalanya di set untuk itu, kerja, pusing. Sakit. Ujung-ujungnya
Usaha yang diusahain banget untuk cari duit, habis untuk bayar kesehatan. Mereka takut terus mikirin masa depan. Masa depannya gimana? Aku mesti ninggalin deposito buat anak-anak. Aku mesti bikin begini. Aku mesti... Dia mikirin tentang masa depan. Sampai dia lupa menghidupi hari ini. Mereka hidup seperti nggak pernah mati, kata Plato. Tapi siapa sih yang nggak mati? Semua orang juga mati. Dan ketika mereka mau mati, mereka baru sadar, mereka belum hidup. Belum bermanfaat hidupnya itu. Belum berkarya, belum bisa dinikmati Tuhan. Mereka lupa. Mereka hidup untuk dinikmati Tuhan dan sesama. Bukan keluarga yang seperti itu dong yang Tuhan mau. Keluarga yang gak tentu arah. Keluarga yang sibuk sama kepentingan diri sendiri. Enggak kali. Lalu ketika Plato ditanya, lalu harus bagaimana ya keluarga itu? Di sini gongnya loh. Kalimatnya gong banget. Plato bilang begini, hidup adalah bukan mengenai mendapatkan sebanyak-banyaknya, tapi merasa cukup dengan apa yang kita punya. Dan ultimately, melahirkan anak-anak. Saya ulang, melahirkan anak-anak yang membutuhkan the least for themselves, membutuhkan paling sedikit untuk dirinya. Anak-anak yang puas dengan apa yang mereka punya, mereka nggak kepingin lebih banyak lagi, tapi mereka pengen bermanfaat untuk orang lain. Gimana nih kita, Nit? Kamu mau ngelahirin anak, Nit. Tujuannya adalah membangun anak supaya mereka happy dengan apa yang mereka punya. Mereka nggak ngerasa perlu lebih banyak lagi. Kalau ada yang mereka kepengen buat adalah mereka pengen bikin sesuatu untuk orang lain. Gitu, Nit. Kan Nita bentar lagi ngelahirin ini. Itu tujuan keluarga, menghasilkan anak-anak yang puas dengan dirinya. Bukan anak-anak yang diojok-ojok untuk cepat-cepat gede. Untuk cepat-cepat mikirin mengenai masa depan. Akhirnya kehilangan masa kecilnya. Udah tua, sibuk sehatin dirinya, kehabisan uang. Mati, belum sempat berguna buat orang lain. Nah, rupanya pemikiran Plato itu sejalan, memang terkait dengan logika Alkitab. Kebenaran Alkitab. Terutama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita lihat yuk, Roma 14 ayatnya yang ke-17. Ini loh arah keluarga kerajaan Allah ke sini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal, Bapak Ibu baca. Ulang. Yuk, sama-sama ya, yang kompak ya. Kerajaan Allah bukanlah soal, tetapi soal tidak lupa. Kembali menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dipersekutukan kembali, bukan soal makanan dan minuman. Lanjut. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang berbahagia bukanlah mereka yang punya segala sesuatu dalam kelimpahan. Kerajaan Allah bukan soal itu. Apa sih yang kita bisa punya dan bikin kita puas? Apa? Di atas langit ada langit. Kan waktu retret kemarin seru tuh. Wah, tiba-tiba kita bikin game-game gitu kan. Tiba-tiba ada hadiah. Bu Sinta tiba-tiba ngasih hadiah kursi. Wah. Kita yang tadinya gak mikir tentang hadiah. Lomba gak mikir hadiah, ya gak San? Tiba-tiba kita pengen hadiahnya, ya kan? Tapi waktu kita udah dapat hadiahnya, kita pengen lebih banyak lagi hadiah. Itu seru-seruan aja kemarin. Tapi bayangin dalam hidup. Dulu kita belum punya, kita kepengen punya.
Setelah kita dapat yang kita mau, kita kepingin lebih lagi, lebih lagi. Kalau itu terus yang kita kejar, waduh, jadi keluarga apa yang kebentuk? Keluarga apa yang kebentuk dalam cerita itu? Yang bikin manusia bahagia adalah ketika mereka nemuin jalan mereka kembali. Ketika mereka remember. Ketika mereka dipersekutukan kembali dengan keluarga Allah. Bikin Yesus sebagai titik nol, mengarah kepada Bapa. Ini yang harus jadi kebahagiaan. Bukannya salah untuk jadi orang yang kaya, nggak salah sama sekali. Nanti saya akan ngomong di belakang ini. Tapi tujuan hidup kita apa? Nanti di belakang. Nah, kalau yang kita jadiin titik nol adalah, oh iya, sekarang aku ingat bahwa aku adalah bagian dari keluarga kerajaan. Karena itu aku harus menuju Bapa dengan meninggalkan suatu sejarah. Di dalam sejarah ini ada anak-anak yang kita tinggalin, yang happy dengan dirinya, yang bertumbuh pada saatnya. Anak-anak yang merasa cukup sama dirinya. Dalam kecukupan dia pengen bermanfaat buat orang lain. Ini loh yang kita mau tinggalin. Bukan soal makanan dan minuman, bukan soal deposito, bukan soal yang itu. Tapi bagaimana kita ninggalin sejarah bahwa ada anak-anak yang seperti itu di dalam keluarga kita. Nah, kalau semangatnya begitu, itulah keluarga, itulah kebenaran di dalam keluarga. Sehingga dalam suatu keluarga itu harus ada suatu persekutuan yang erat banget. Persekutuan yang manis banget. Saudara menjaga saudara. Abang jagain Brian. Brian jagain Asa. Kalian bertiga saling jaga. Kalian hormat kepada Bapak, kepada Ibu. Dalam suatu persekutuan kita berusaha sama-sama ninggalin anak-anak yang puas dengan dirinya. Nah, kalau semangatnya seperti itu, semangat Kain itu racun banget. Racun banget. Semangat Kain apa? Pertama-tama, ini nih yang namanya racun dalam keluarga. Pertama-tama, apa sih racunnya waktu itu? Ada yang bisa nebak? Enson biasanya tiba-tiba bisa. Murka, son. Murka. Waktu Kain bakar persembahan dan asapnya nggak naik, yang timbul itu murka, bukan marah loh. Harus kita bedain antara marah dan murka. Murka itu adalah kemarahan yang dibiarin mengalir keluar. Yang mungkin asalnya dari trauma dalam hidup kita. Karena dulu waktu kita di dalam keluarga, orang tua kita itu taunya murka sama kita. Kalau dia ngomong itu murka, marah, nyala-nyala. Mungkin itulah yang terjadi dalam rumah tangga Mario Dandi. Kita kasihan. Mungkin bicara antara orang tua sama anak tuh bentuknya marah yang murka. Jadi waktu dia ngadepin masalah, dia juga keluarnya murka. Murka yang keluar nanti pembunuhan. Kain bunuh adiknya Habel. Kemurkaan itu ujungnya adalah pembunuhan. Loh, kalau Bapak Ibu di sini bilang gini, gue nggak pernah bunuh orang, sampai hari ini nggak bunuh orang, anak-anak gue masih ada. Betul. Mungkin kemurkaan kita itu nggak bunuh anak secara fisik, tapi trauma di dalam hatinya itu nyakitin. Itu bikin mungkin anak nggak berkembang hari ini. Itu murka. Beberapa waktu ini, waktu saya nyiapin khotbah ini, hancur hati saya.
Benar-benar hancur. Bapak pernah marah sama Brian. Waktu ngajarin Brian ini matematik. Dia nggak ngerti-ngerti. Saya senewennya setengah mati. Ngamuk, nggak pantas ngamuknya. Ngamuk sengamuk-ngamuknya. Mungkin sejak itu, dia nggak mau lagi ada urusan sama matematik. Pokoknya kalau ada angka matematik kayak pembukuan kayak apa kayak, dia nggak bakalan mau. Itu trauma, itu pembunuhan yang saya bikin untuk Brian. Yang bikin saya hancur adalah saya belum bilang sorry sama dia. Dia nggak mau. Ini waktunya Bapak Ibu, kita akui, pernah nggak kemarahan kita itu bukan marah, tapi sebetulnya adalah murka. Marah dan murka itu beda. Marah adalah untuk mendidik. Allah marah. Betul. Allah menghajar, Allah menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dia hajar. Tapi penghajaran Tuhan itu bukan untuk membinasakan, bukan karena dia mengutuk, bukan karena dia lagi siap-siap untuk kirim kita ke neraka. Allah menghajar untuk mendidik. Semangat Kain gak begitu. Semangat Kain tuh, am I my brother's keeper? Apakah aku yang menjaga adekku? Itu masa iya aku sih? Ingat nih hari ini, dalam keluarga, saudara sama saudara harus suatu persekutuan yang erat. Anak dan bapak orang tua harus dalam suatu persekutuan yang kuat. You are your brother keeper. You are your son keeper. You are the keeper. Nah, ketika kita dalam persekutuan seperti itu, pasti harus marah, harus. Tapi marahnya itu adalah untuk mendidik. Hari ini banyak orang keliru kok. Murka yang ada. Dan ketika ada kemurkaan, selalu cari korban. Apa yang saya lagi omongin? Anak ya, anak kecil nih, masih belum bisa mikir nih. Dia jalan-jalan, wah kalau main kan ngaco kan anak-anak itu kan. Kesandung, bertak, dia jatuh, gedubrak. Orang tua ngajarin apa? Siapa korbannya? Ini kursi salah ya. Coba lihat. Coba lihat. Kecil-kecil begitu loh. Kita dari kecil udah ngajarin hal-hal yang mendasar, mendalam kepada anak. Ketika kita marah, murka, marahin orang lain. Am I my brother's keeper? Itu salahnya dia, bukan salah gua. Kalau itu yang terjadi dalam rumah tangga kita, bagaimana mau ada persekutuan? Bagaimana mau ada persekutuan dalam kemurkaan? Nggak ada. Bagaimana mau ada persekutuan ketika kita selalu cari korban? Nggak akan ada. Racun dalam rumah tangga adalah kemurkaan. Itu yang pertama. Benahin. Putusin itu hari ini. Mumpung kita ada waktu. Be fruitful, kata Tuhan. Be fruitful and increase in number. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Be fruitful. Biarlah keluarga kita itu menjadi seperti pohon yang bertumbuh dengan banyak buah. Ada sukacita, ada persekutuan di situ. Ada keindahan di situ. Jadi kalau racun yang pertama adalah mengenai kemurkaan. Solusinya apa? Bikin mesbah keluarga. Tapi saya juga gak kepengen mesbah keluarga kita itu jadi mesbah keluarga yang agama banget, tau gak sih? Yang di ujung ada yang main gitar, jreng. Terus mari kita nyanyi lagu dulu, pujian dulu, 2 lagu. Terus mulai kita baca Alkitab dulu, gak ngerti-ngerti amat apa yang dibaca, tapi dibaca. Ya tolong baca Imamat 3 ayat 12, ya kan. Sambil yang baca juga begini, apaan juga nih yang gue baca, tapi udahlah, oke gue baca.
Jangan bikin mesbah keluarga kita yang keagamaan begitu. Minggu lalu Pastor Joas juga udah bilang, look, kalau kita cuma hidup dalam suatu ritual keagamaan begitu, you're not gonna get anywhere. Kita nggak bakalan kemana-mana, nggak bakalan jadi lebih keren, nggak, bener-bener nggak. Nah, mesbah keluarga yang kayak gimana? Bangun dong hubungan sama anak. Be their best friend. Kita golf bareng? Golf bareng kek? Apa kek? Ngobrol apa kek? Temuin dong sesuatu yang bisa dinikmatin sama-sama. Kemarin ini saya ngobrol-ngobrol sama teman lama, teman dari TK. Teman kok dari TK ya? Lama bener ya? Kira-kira udah 20 tahun yang lalu. TK saya itu 20 tahun yang lalu, ya kan? Nggak mungkin ya gue ya? Udah 40 tahun lebih loh TK-nya tuh. 40, udah lebih banget ya, pokoknya udah lama banget TK. Nah ini kita berteman. Dia anak tunggal. Jadi bukan suatu keluarga yang ideal, yang keren banget gitu. Nggak, dia anak tunggal. Dan kemudian dalam perkawinan, dia mengalami perceraian. Lagi-lagi, bukan sesuatu yang ideal. Tapi, cerita keluarga ini luar biasa. Teman saya tuh kasih kesaksian sama saya. Dia bilang gini, Rul, waktu itu ya Rul, dia udah punya anak laki. Anak laki sekolah di New York. Kebayang gak sih anak laki sekolah di New York? Yipi banget dong. Anak laki, anak muda sekolahnya di New York. Ih, itu kan idaman banget nih. Nah, dia sekolah di New York. Temen saya ini pergi ke sana, ke New York. Terus mereka kepengen nonton film. Tapi karena ini aneh, akhirnya gak jadi nonton. Nah, terus udah gitu anaknya bilang gini, Pap, aku mau pergi ya. Mau makan sama teman-teman. Oke. Dia bilang gitu. Oke, pergi. Anaknya pergi. Nggak lama anaknya balik lagi. Ditanya dong sama bapaknya, kenapa kamu balik lagi sayang? Enggak deh Pak, aku kepengen makan sama bapak aja. Dengarnya sakit di leher gak? Wow, anak udah gede gitu. Milih untuk ada sama bapaknya, daripada sama temen-temennya, karena kepengen nyenengin bapaknya. Wow, duit ada, kesempatan ada, tapi dia milih untuk nyenengin bapaknya. Wow, kenapa bisa begitu toh? Apa yang lo kerjain? Dulu gue dari bapak gue. Waktu dulu gue masih, lu ingat, gue tahu dong gue anak tunggal. Gue ditemenin terus sama bapak gue. Bapak gue sibuknya setengah mati, punya lapangan golf, punya ini, punya itu, luar biasa nih kayaknya. Tapi bapaknya selalu ngadain waktu buat dia ngobrol. Bapaknya nggak dalam bentuk kemarahan kalau ngomong, tapi dalam bentuk cerita. Dia cerita pengalaman si bapak kepada si anak. Anaknya diajak untuk mikir, coba kamu pikirin dari sisi sini. Dari sisi sini juga dong, dari sini dong. Yang luas dong cara berpikirnya. Begini. Ngobrol terus. Rupanya ikatan itu membekas. Dan walaupun dia bukan rumah tangga yang ideal, punya suami, istri, bapak, ibu, enggak. Dia single parent, a father. Punya anak laki yang bisa jadi kusut banget di New York. Segala fasilitas ada, nggak ada batasnya. Tapi anak itu terus milih, I just wanna be with you, Dad. Wow, aku pengen sama kamu. Wow. Ini yang harus jadi tujuan kita. Remember, kita dikembaliin oleh Yesus dari jalan yang kacau, yang digambarin sama Plato, keluarga tanpa arah, tanpa tujuan. Sekarang kita ditarik lagi menjadi anggota kerajaan Allah. Ketika kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, ini loh, kita tinggalin anak-anak yang seperti ini. Ketika nggak ada murka, itu bisa terjadi. Murka dicampur bohong lagi.
Udahlah murka, nggak ada mesbah keluarga. Nggak ada sharing, tukar pikiran, yang ada adalah perintah. Ditekan. Anaknya terus dipencet terus tombolnya, terus. Ditambah lagi pula, bohong pula orang itu. Berapa sering anak kita ini ngelihat kita bohong. Banyak orang Kristen yang di gerejanya kelihatannya kerennya setengah mati. Di sel grup kerennya luar biasa. Tapi dalam kenyataannya, tepati nggak janji kita sama anak-anak? Orang tua kan sering banget naruh posisinya seperti otoritas tertinggi. Ya memang kita otoritas tertinggi. Tapi kita perhatiin nggak suaranya? Suara masyarakat kita ini. Anak-anak kita, pendapat mereka, maunya mereka. Zaman dulu, Bapak ceritanya kepengen ada persekutuan, ada mesbah keluarga antara saya sama Bapak. Tapi hobinya dia pergi ke toko bangunan. Kalau dia udah ke toko bangunan, nggak jelas dari pagi sampai sore, dia ngeliatin pasir. Kita mau ngapain di situ? Dia ngeliatin pasir, handle pintu, gombok, dia ngeliat segala macam kunci, apalah, warna lah. Dia dari pagi itu dia nongkrong di situ sampai sore, asli sampai sore. Kita kan dijemput dari sekolah, kita pikir asik, pengen pergi sama Bapak. Toko bangunan mati loh. Di toko bangunan. Pulang dari sekolah itu belum makan, belum ngapa-ngapain. Bapak asik ngeliatin pasir satu-satu. Pasir butir per butir dia liatin satu-satu. Nah kita mau ngapain kan? Udah gitu kita mau lapar dong. Mau makan kan? Berani lu nyolek Bapak. Pak, lapar. Kamu? Gak bisa tahan sama sekali? Wah udah deh. Abis deh kita itu. Buat saya itu nyakitin. Dan begitu Bapak udah ngomong, dia gak pernah salah. Yang salah selalu kita. Orang kita lapar, salah apa juga? Salah apa kalau gue lapar? Gue belum makan karena baru pulang sekolah. Diajak sampai sore, gak boleh lapar. Gak bisa. Gimana coba? Kok jadi gue yang salah? Itu kan suatu kebohongan buat kita kan? Kan kita jujur nih. Kok lu gak dengerin? Lu katanya orang tua dengerin anak. Yang ada kok begini. Inilah zaman-zaman sebelum terjadi pertobatan di rumah kita. Setelah terjadi pertobatan, beda. Tapi ini sebelum terjadi pertobatan. Kacau loh. Orang tua selalu benar. Anaknya selalu salah. Kita ngomong apapun pasti benar. Kan enek orang lihatnya kan. Apaan sih lo? Begitu enek kan gak jadi dong persekutuan itu dong. Kedekatan itu gak ada dong. Belum lagi ada masalah lain nih. Yang Alkitab berkali-kali nulis. Jangan ada anak favorit. Ayo. Ishak sayang kepada Esau. Nah lo. Sedangkan, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Bayangin apa yang terjadi pada Yakub ketika dia kepengen dapat pelukan dari bapaknya dong. Diajak main bola kayak anak kayak gitu ya dong. Diajak main layangan. Ditemenin main gundu kayak apa kayak ya kan.
Ada yang tahu gundu nggak? Masih ingat gundu nggak? Kalau saya zaman dulu tuh mainnya gundu, peletak gitu. Kan kita kepingin dong ditemenin sama bapak dong, supaya kita dapat contoh kekernya bapak. Ketegasannya. Yakub kan gak dapat itu. Yang dapat kan Esau. Makanya Esau jagoan. Berburu dia jago. Yakub. Iya kan? Kan jadi begitu deh. Begitu dia jadi begitu terus bapaknya senewan kan. Ini orang kenapa jadi begini? Sekarang kan he, she, dan they. Kok jadi they? Nggak ada lagi he sama she, they. Loh, kok jadi they orang? Kenapa jadi begitu? Karena kan nggak ada keberadaan Bapak, nggak ada kehadiran Bapak kan? Bisa, itu kan salah satu masalahnya kan? Nah ketika terjadi they, loh kok jadi they? Kita makin marah lagi sama anak. Akhirnya jadi makin murka lagi. Makin hancur anak itu. Lihat tuh. Begitu kan yang terjadi sama Yakub kan. Dalam ketiadaan Bapa, maka dia mengasosiasikan keamanan itu lewat harta. Jadi dia berusaha untuk dapetin hak kesulungan. Itu kan punyanya Esau. Tapi nggak bisa. Harus jadi punya aku. Aku mau jadi punya hak kesulungan. Anak sulung itu dapat 2/3 bagian kekayaan Bapak. Lu dapat 1/3 aja. Yang 2/3 dimari. Karena ini bikin security. This is my security. This is my future. This is where I'm gonna be safe. Dengan uang. Nah, lo. Itu yang diperjuangin, itu lo sengketanya tuh. Antara Yakub sama Esau. Berantem mereka di situ. Ibunya pula nyuruh-nyuruh, maksa-maksa. Maju, Kob, maju. Hajar Kob, masa depanmu nanti Kob, ini Kob. Mau jadi apa kamu? Yakubnya takut. Lihat, dia anak kecil, dia masih kepengen hidup di dalam keanakannya. Dia kepengen dilindungi sama orang tuanya. Ibunya bilang, maju. Ibunya bilang gini, Kob. Ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu. Anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah 2/3 bagianmu itu. Ambil dulu kambing, sajiin itu ke bapakmu. Bilang itu, kamu seolah-olah kamu tuh Esau. Kamu bakalan dapat 2/3-nya. Lihat ya. Anak favorit. Diojok-ojokin. Disuruh bohong. Ada kebohongan. Yang dicari harta. Ini keluarga apa? Terus bohong ke bapaknya. Akhirnya apa? Si anak ini harus lari, dikejar sama Esau. Nikmatin kekayaannya. Enggak, ditinggalin. Dia ketemu sama ibunya. Dia gak bisa ketemu lagi sama ibunya. Sampai ibunya mati. Dia lagi lari ke rumah tulangnya. Tulang itu om dari pihak ibu dalam bahasa Batak. Bone. Om dari pihak ibu. Nah, saya bingung loh. Musa nih, udah nulis minus berapa ribu tahun yang lalu. Ditulis lagi sama Plato. Problem rumah tangga adalah, nih, dalam cerita-cerita ini nih. Cerita bapak keluarga, dalam keluarga Ishak, dalam segala macam. Ini udah lama, ini barang udah lama banget ini, udah ribuan tahun. Ditulis sama Plato di posisi ini. Hari ini, problemnya adalah rumah tangga yang seperti tadi. Ini. Kita kok gak belajar ya? Kok banyak orang gak belajar ya? Kok kesalahan yang sama diulangin lagi tuh? Zaman Plato loh itu. Dari Plato sampai sekarang berapa tahun? Kok diulangin lagi?
Kita kan udah di sini nih sekarang. Sejarah yang dulu, kesalahan yang itu lagi diulang. Duar, meledak di sini. Ada binatang apa namanya? Keledai itu apa sih? Keledai atau apa gitu. Terus katanya nggak tersandung, gimana? Keledai tidak tersandung tidak jatuh pada lubang, apa gimana? Saya nggak mau saya ngomong. Kalau saya ngomong seolah-olah saya yang nyerang soalnya. Kan keledai aja nggak kejebur di tempat yang sama 2 kali. Lah, kok manusia kejebur ribuan kali dalam ribuan tahun di tempat yang sama? Nah, di situ Tuhan Yesus bilang gini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Aku tarik kamu lagi, supaya kamu alete, kamu tidak lupa maksud dan tujuanmu dibentuk. Yaitu ketika kamu harus membangun keluarga. Bangunlah suatu keluarga yang terdapat persekutuan yang sangat indah di dalamnya. Ada keeratan yang luar biasa di situ. Dan keeratan itu nggak bisa terjadi ketika ada murka. Keeratan itu nggak bisa terjadi ketika ada kebohongan. Ketika ada berhala dalam bentuk kekayaan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah kemarin saya buka-buka IG nih. Kok ada ya anak kecil? Ju, tolong deh. Kok ada ya anak kecil? Masih kecil loh anak ini. Pikirannya. Nih anaknya. Dia habis makan katanya. Lanjutnya Jo, komentarnya. Dia habis makan di Bami Abun katanya. Selesai makan, dia kumpulin tuh piring-piring ke tengah. Supaya apa? Supaya yang jualan nggak terlalu repot ngumpulin piringnya. Terus dia bilang, kebaikan itu sederhana aja. Kita bisa nggak usah yang gede-gede deh, nggak usah yang muluk-muluk, dari hal-hal yang sederhana aja. Anaknya siapa ini? Kiranya ini jadi anak-anak kita yang kita lahirkan dan kita besarkan menjadi anak-anak yang terus kepingin bercahaya untuk orang lain. Menjadi bintang-bintang yang bersinar terang di langit yang gelap. Supaya ketika orang-orang di tempat yang gelap ini ngelihat anak-anak kita dan mereka bilang, itu pasti anak-anak Tuhan gitu. Benar-benar pasti anak Tuhan. Pasti mereka belajarnya nggak jauh-jauh deh, pasti Lifehouse lah itu. Udah jelas lah itu barang, pasti Lifehouse gitu. Tapi dia jelas anak Tuhan Yesus yang dimenangin lagi. Yang dibikin ingat siapa dia. Jadi Nit, dan bapak-bapak yang lain yang ada di sini. Belum terlambat sama sekali untuk bikin perbaikan. Kita maju yuk. Kita nyanyi, ada satu lagu tadi bagus banget. Kita nyanyiin. Sama sekali belum terlambat untuk bikin perbaikan. Yehuda, saya mau cerita nih, sambil siap-siap ya kan. Yehuda, itu bapak yang banyak masalahnya, asli banyak masalahnya Yehuda itu. Anak-anaknya ruwet. Tapi Yehuda adalah keturunan yang lahirin Yesus. Hari ini mungkin kalau kita ngelihat keluarga kita banyak masalah. Disheartening. Bikin kita senewan banget. Aduh. Tapi Tuhan bilang, it's okay sayang. Sepanjang yang menjadi keinginanmu adalah lebih dalam dan lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Ketika kita kepingin terus kembali dan kembali lagi, remember, tidak lupa, alete. Kita kepingin mengarahkan lagi ke tujuan yang benar.
selalu ada waktu buat kita. Nggak ada dosa yang nggak bisa diampuni, nggak ada kesalahan yang nggak bisa diperbaiki sama Tuhan. Kita bisa perbaiki. Yul, sini Yul, nyanyinya Yul.